Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Desi di sini yang siap memberikan materi ekonomi kelas 12 IPS. Nah, kita akan membahas materi di bab 1 dengan judul akuntansi sebagai sistem informasi, ya. Nah, di sini ada pengertian akuntansi menurut dua ahli, ya. Ibu tidak batasi kalian untuk mencari lebih banyak lagi di internet. Kalian bisa cari di internet agar lebih memahami lagi. Nah, menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Nah, yang kedua, menurut AISPA, American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran dengan cara tertentu yang dinyatakan dalam uang, ya. Jadi di sini ditegaskan bahwa akuntansi itu adalah suatu proses dengan tahap-tahap pencatatan, pengiktisaran, dan tahap laporan. Jadi dari dua pendapat pada PowerPoint ini, akuntansi itu secara umum dapat didefinisikan yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan para pemakainya, ya. Adapun empat peran akuntansi itu adalah pengendalian keuangan, operasi perusahaan, pelaporan, dan perencanaan, ya. Nah, pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi di sini dibagi menjadi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal sendiri adalah orang-orang yang memerlukan informasi akuntansi untuk menghasilkan keputusan yang berakibat langsung kepada operasional perusahaan tersebut, ya. Jadi contohnya itu ada pimpinan perusahaan, ya, seperti direktur, direksi, manajer, kepala bagian, karyawan, dan lain sebagainya. Jadi contohnya misalnya pada karyawan, kenapa dia membutuhkan informasi akuntansi? Jadi fungsinya itu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada si karyawan tersebut, seperti jenjang karir, manfaat pensiun, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini adalah orang-orang yang membutuhkan informasi akuntansi guna menghasilkan keputusan terkait dengan hubungan mereka pada perusahaan. Contohnya itu seperti kreditor, pemilik perusahaan, investor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Paham, ya? Nah, kemudian karakteristik informasi akuntansi. Karakteristik informasi akuntansi di sini ada relevan. Maksudnya relevan adalah harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya perusahaan saat itu, ya. Contohnya ketika terjadi penilaian oleh akuntan publik, apakah perusahaan masih bisa eksis atau tidak, atau perusahaan harus memberikan data yang sebenarnya pada saat itu. Nah, yang kedua, ketelitian. Maksudnya ketelitian di sini adalah keputusan itu kan selalu untuk waktu yang akan datang. Jadi masa yang akan datang itu kan masa yang penuh ketidakpastian. Jadi informasi mengenai apa yang akan terjadi di masa mendatang haruslah seteliti mungkin diambil keputusannya agar ada manfaatnya, ya. Kemudian yang ketiga, tepat waktu. Tepat waktu maksudnya adalah informasi harus disajikan sebelum ia kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Maka informasinya harus disajikan sedini mungkin, secepat mungkin pada saat keputusan akan diambil. Kemudian efektivitas biaya. Efektivitas biaya di sini maksudnya adalah manfaat informasi itu harus melebihi biaya untuk memperolehnya. Informasi tidak ada gunanya bila pengorbanannya lebih besar daripada manfaat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mudah dipahami. Mudah dipahami ini maksudnya bagaimana? Mudah dipahami itu adalah informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh berbagai pihak yang memakai laporan keuangan tersebut. Kemudian
harus bebas dari pengertian yang menyesatkan atau kesalahan yang material dan dapat diandalkan sebagai perjanjian yang jujur dan dapat disajikan dengan yang sebenar-benarnya, ya. Kita next. Kemudian bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi sendiri di sini ada 9 ya. Ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu merupakan cabang akuntansi yang fokus perhatiannya pada pencatatan transaksi perusahaan. Kemudian auditing. Auditing ini akuntansi pemeriksaan ya, merupakan cabang akuntansi yang menguji dan memeriksa secara bebas kebenaran laporan keuangan. Kemudian akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini merupakan cabang khusus dari akuntansi yang fokus kegiatannya pada pencatatan dan penyajian informasi biaya. Kemudian ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini merupakan cabang dari akuntansi yang khusus mengelola dan menyajikan informasi bagi para manajer dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini merupakan bidang akuntansi yang fokus kegiatannya pada perencanaan kegiatan perusahaan. Kemudian yang keenam ada akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi perpajakan secara umum melibatkan tugas akuntan, yaitu melaksanakan peraturan perpajakan, membuat perencanaan pajak, melaksanakan administrasi perpajakan, dan yang terakhir yaitu mewakili perusahaan sebagai wajib pajak di hadapan kantor pajak, ya. Kemudian yang kedelapan ada sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi ini merupakan bidang akuntansi yang fokus kegiatannya pada pembuatan sistem akuntansi. Dirancang untuk mengendalikan praktek akuntansi perusahaan secara intern, ya. Kemudian yang kesembilan akuntansi pemerintahan, yang kedelapan ya, akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan ini merupakan bidang akuntansi yang secara khusus diterapkan pada instansi-instansi pemerintah, ya. Fokus akuntansi sektor publik diantaranya yaitu pengelolaan anggaran, baik anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Nah, yang terakhir akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan ini contohnya seperti guru, tata usaha ya, pokoknya di bagian pendidikan. Nah, profesi akuntan. Profesi akuntan dibagi menjadi dua, ada akuntan publik dan akuntan perusahaan atau internal. Akuntan publik sendiri di sini adalah akuntan yang memberikan jasa atau pelayanan dalam bidang akuntansi untuk masyarakat umum. Jadi jenis pekerjaannya itu ada auditing, perpajakan, dan konsultan manajemen. Sedangkan akuntan perusahaan atau internal itu merupakan akuntan yang bekerja dalam sebuah perusahaan tertentu. Ini dilakukan hanya untuk kepentingan perusahaan saja ya. Nah, untuk etika profesi akuntan, di sini ada 3, yaitu menghindari pelanggaran sekecil apapun, menekankan pada reputasi jangka panjang, dan siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis ya. Jadi fungsinya dari etika profesi akuntan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh kaum profesional. Kemudian berfungsi juga untuk melindungi keseluruhan profesi dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional ya. Nah, terakhir ada tugas. Ini silahkan kalian kerjakan di buku, nanti akan ibu periksa ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang dipertanyakan bisa sharing di grup. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.